Oke, Bapak Ibu, hari ini Anda tahu ini adalah hari Jumat Agung. Saya melihat bahwa di banyak tempat orang sedang merayakan hari yang indah ini. Pertama kita ngerti bahwa Paskah adalah hari yang terbaik bagi orang Yahudi. Orang Yahudi mengerti bahwa dalam hidup orang Yahudi ada 7 hari perayaan. Kalau zaman Tuhan Yesus ada 9 Bapak Ibu ya, ditambah dengan sebuah hari Purim dengan hari Hanukah ada 9. Tetapi hari ini Anda mengerti orang di Yahudi sudah merayakan ada 18, kalau tidak salah ada harinya ada 18 Bapak Ibu. Banyak sekali. Nah ada 7 hari raya dari orang Yahudi, 3, 1, 3. Ini gampang ingatnya. 3, 1 dan 3. Bapak Ibu, 3 yang pertama, hari orang Yahudi 3 ini hanya dibuat dalam 3 bulan saja. Jadi yang pertama itu adalah Paskah tanggal 14 bulan Nisan. Nisan itu bukan merek mobil ya Bapak Ibu. Nisan itu adalah nama bulan. 14 bulan Nisan dan 15 bulan Nisan. 15 itu adalah hari roti tak beragi, unleavened bread. Roti tak beragi tanggal 15 dan tanggal 17 adalah hari persembahan sulung. Buah sulung itu adalah hari itu. 14, 15 dan 17. Lalu yang satu itu adalah hari Savut, hari Pentakosta. Bapak Ibu mengerti ya, jadi ada 1 hari Savut. Ada 3 hari lagi, yang pertama adalah 1 Tisri. Itu adalah tahun baru orang Yahudi. Bapak Ibu, mereka itu tahun baru meniup sangkakala atau serunai, hari peniupan sangkakala atau peniupan serunai. Tanggal 10 bulan Nisan, itu adalah hari Yom Kippur, perdamaian. Hari di mana orang Israel harus menyembah betul-betul, mereka minta ampun atas dosa mereka. Dan hari ke-15 adalah perayaan Tabernakel. Bapak Ibu ada 7 hari raya orang Yahudi waktu hari itu. Kenapa 7 Pak? Sebab Anda mengerti. 3 yang pertama bicara pertobatan Anda dan saya. Anda harus mengerti bahwa orang percaya di muka bumi bertobat. Pertobatan Anda adalah sesuatu yang besar. Adalah perubahan hidup yang terjadi di muka bumi, Anda berubah hidup. 14, 15, dan 17. Lalu 3 yang terakhir, bulan Tisri adalah bicara mengenai sorga. Anda akan bicara mengenai hal, nanti Anda akan datang dan menjemput Anda diangkat. Ini pertobatan, ini sorga. Yang tengah mewakili hidup Anda di muka bumi ini. Bapak Ibu, di muka bumi ini orang percaya mengalami hidup panen raya. Anda akan mengalami panen raya, Pentakosta, dan semua perayaan Pentakosta itu bicara pencurahan Roh Kudus yang besar. 3, 1, 3. Bapak Ibu boleh cari ayat di firman Tuhan dimanapun. Dari Kejadian sampai di Wahyu, Anda boleh cari setiap perkara besar di muka bumi atas hidup manusia pasti terjadi pada 3, 1, atau 3. Pilih aja yang mana, akan jadi di sana semua. Bapak Ibu, kisah itu menarik. Hari ini kita merayakan Jumat Agung dan nanti hari Minggu adalah Paskah. Saya tidak bertemu dengan Anda lagi, saya harus pergi keluar kota, saya mengucapkan Happy Passover. Gitu ya, karena banyak orang nanti akan nelpon atau SMS atau WA biasanya. Happy Easter Pak. Aduh Easter, kapan saya merayakan Easter ya? Kita merayakan Passover, Happy Pesak Bapak Ibu. Anda mengerti kalau perayaan Easter itu adalah budaya dari Eropa kuno. Kalau sekarang sudah banyak budaya itu disandingkan dengan kehidupan hari-hari ini. Anda mengerti bahwa Nuh itu punya 3 anak. Nuh punya 3 anak, yang pertama adalah Yafet, Shem, dan Ham. Jadi urutannya begitu, tapi kenapa atasnya nggak tahu ada Shem, Ham, dan Yafet. Bapak Ibu, Yafet, Shem, dan Ham. Anak yang terakhir, Ham, itu punya anak. Jadi Nuh punya anak Ham, Ham punya anak namanya Kush. Kush menikah dengan perempuan orang dari daerah Babel, Irak gitu ya. Menikah dengan perempuan bernama Semiramis. Menikah perempuan Semiramis dan punya anak yang disebutkan dengan nama Nimrod. Bapak Ibu. Nimrod, Anda kenal Nimrod?
pembuat menara Babel. Jadi Nimrod itu adalah anak dari Kus dan Semiramis, Kus adalah anak dari Ham, Ham anak dari Nuh. Bapak Ibu mengerti waktu Kus meninggal, Semiramis kemudian menikahi anak laki-lakinya sendiri. Nah itu Bapak Ibu. Ini kalau pernikahan gini kan susah ya. Kalau menikah kemudian punya anak, jadi Semiramis sama Nimrod menikah. Bapak Ibu membaca di kitab Kejadian, Nimrod adalah orang yang gagah perkasa. Gagah perkasa itu pemberontak namanya. Dia menguasai di daerah Sinear dan dia menjadi raja. Ibunya atau istrinya bernama Semiramis, punya anak. Nah anak ini susah kalau orang tanya, anakmu dari mana? Waduh susah jawabannya. Lalu dikatakan bahwa anak itu lahir dari cangkang telur. Gitu. Cangkang telur lahir, ini anak dewa ini adalah dewa Istar atau Istaro atau Ister Bapak Ibu. Nah dari situlah cerita mengenai pola kenapa di gereja kemudian disandingkan dengan telur. Tahu ya telur, kalau di hari Paskah ada telur tuh. Kalau Natal kan bisa dijual, ada bando Natal, gincu Natal, tas Natal, sepatu Natal bisa dijual. Tapi kalau Paskah menjual darah nggak ada untungnya. Jadi cerita itu kemudian disajikan, carilah telur, dihiaslah telur. Telur paling enak diceplok Bapak Ibu bukan dihias. Oke. Dan kisah itu kemudian panjang dan kemudian menjadi dari budaya Eropa kuno dan kembali masuk ke dalam gereja. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa kenapa sih kalau Paskah tuh harus, ini belum khotbah loh. Loh nanti tuh khotbah, ini hari ini kan santai tuh, satu kali ibadah santai. Jadi kita ngobrol dulu. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa Konsili Nisea 325 Masehi, Konsili Nisea. Itu memutuskan bahwa Paskah itu, perayaan Paskah itu unik. Kalau Natal kan jelas 25 ya, 25 itu pasti Natal gitu ya. Mau hari Senin kek, Selasa kek, pokoknya 25 Desember pasti Natal gitu. Tetapi kalau Paskah itu unik. Paskah itu yang diambil itu adalah perayaan harinya. Jadi perayaan Paskah kenapa selalu Jumat dan nanti ada Minggu. Selalu jatuhnya Jumat dan nanti Sabtu dan Minggu gitu loh. Kenapa Bapak Ibu? Paskah itu telah dibuat di muka bumi melalui Konsili Nisea. Bapak Ibu tahu bahwa Paskah itu adalah minggu setelah, hari Minggu setelah moonlight. Jadi bulan yang bersinar itu terjadi, makanya Paskah selalu terjadi setelah 21 Maret. Hari ini 21 Maret kan minggu lalu harusnya kan Paskah tuh. Tapi ada lebaran tuh, jadi maju lagi. Jadi sekarang bulan April Bapak Ibu. Kita bingung-bingung dengan apa Paskah begini, Anda mengertilah. Tuhan Yesus intinya sudah ke muka bumi, dia tanggung dosa Anda dan saya. Dia ambil dan dia naik kayu salib, dia mati. Untuk dia bangkit dan memerintah sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, dan kalau Anda lihat perayaan orang Yahudi ya, itu kalau Paskah itu harus wajib. Orang yang tidak merayakan Paskah diberikan kesempatan. Bulan depan harus merayakan Paskah. Kalau tidak merayakan Paskah juga hukumannya mati gitu. Orang Yahudi harus merayakan Paskah. Waktu mereka merayakan Paskah, ada banyak harta benda di sana. Ada domba panggang, ada cawan gitu ya, ada sayur pahit, ada 2 pinggan isi garam, dan kemudian ada di depannya ada 3 roti. Itu menarik Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu Mesias. Waktu kondisi Tuhan Yesus ada, hari itu Tuhan Yesus mengingat kembali perayaan-perayaan tersebut. Orang Yahudi melakukan perayaan itu di rumah tangga. Apa yang dibuat mereka? Di dalam perayaan itu ada 3 bentuk roti. 1, 2, dan 3. Yang nomor 2 dipecahkan. Bapak Ibu tahu bahwa hari ini kita mengingat Tuhan Yesus naik kayu salib. Dia mati buat kita semua. Makanya kalau Bapak Ibu melihat dalam pesta malam hari itu, Last Supper itu, malam terakhir, Anda tidak melihat ada domba panggang tuh. Yang diangkat adalah roti tuh. Inilah roti. Diangkat tuh. Kemudian anggur diangkat. Darah perjanjian baru yang kekal.
yang dicurahkan bagi dan bagi saya untuk pengampunan dosa. Kenapa tidak ada domba panggangnya? Bapak Ibu, sebab yang menjadi domba dipanggang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, peristiwa itu mengingatkan Anda dan saya bahwa kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan perayaan Jumat Agung dan juga Paskah. Anda mengerti bahwa di dalam Alkitab, di seluruh isi Alkitab depan sampai belakang, perayaan-perayaan Paskah di muka bumi itu bicara hal yang indah. 14 di bulan Nisan sampai 17 di bulan Nisan, karena perayaan Paskah itu 7 hari liburnya. Jadi 1 hari Paskah ditambah 7 hari libur, total 8 hari. Jadi orang Israel tuh mending Bapak Ibu, liburnya 7 gitu ya. Tetapi aslinya ya bukan 7 gitu ya. Ditambah 15 nanti ikut 7 itu, yang masuk lagi 17 masuk dalam 7 itu. 1 hari di Pentakosta dan ada 2 hari tahun baru, 1 hari pendamaian dan 8 hari. Waduh, liburnya panjang banget Bapak Ibu. Tapi orang Yahudi tidak mengalahkan orang Indonesia Bapak Ibu. Di Indonesia Bapak Ibu akan melihat di tanggalan, ada merahnya 2 Bapak Ibu. Merahnya 2, merahnya cuma 2. Tapi Anda tahu liburnya 1 bulan Bapak Ibu. Apa tuh Pak, saya nggak tahu lah. Oke, kita mulai khotbahnya sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengingat setiap waktu Tuhan katakan, tanggal 14 bulan Nisan, hari itu dimulai sebuah Paskah. Kalau Anda melihat firman Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 4. Bapak Ibu, jangan buka Alkitab, di sini kan ada. Nah, ini kan buka keluar nanti. Bapak Ibu, Anda lihat di sini saja. Kejadian 8 ayat 4. Kejadian 8 ayat 4, firman Tuhan berkata, dalam bulan ke-7, pada hari ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera pada pegunungan Ararat. Pada bulan ke-7, hari 17, tanggal 17 bulan Aviv atau Abib. Bulan Abib kemudian berganti nama jadi bulan Nisan gitu. Jadi tanggal 17 bulan Abib atau bulan Nisan. Hari itu adalah tepat kalau Anda lihat jatuhnya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit pada hari itu Bapak Ibu. Hari di mana Tuhan berkati di muka bumi adalah hari Tuhan meninggal di kayu salib. Dia bangkit kembali dan dia menjadi raja selama-lamanya. Dalam bulan ke-7 pada hari ke-17. Seluruh isi Alkitab itu bicara mengenai kematian Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan itu bangkitnya tanggal 17 bulan ke-7? Kenapa Bapak Ibu? Sulit kalau kita lihat. Kenapa Tuhan mencari tanggal 17 bulan 7? Sebab hari itu adalah hari yang penting. 17 di bulan 7 adalah sama dengan 17 di bulan Nisan. Hari itu di muka bumi Tuhan berikan berkat keselamatan. Berkat keselamatan. Jadi orang Kristen itu enak Bapak Ibu, amin ya. Kalau jadi orang Yahudi, ya enak gak enak lah. Sebab Tuhan, kalau orang Yahudi, Tuhan memberikan berkat keselamatan tanggal 17 bulan Nisan. Nanti kalau diberikan berkat yang besar mengenai kehidupan, itu tanggal 6 bulan Safut. Gitu Bapak. Kenapa tanggalnya beda-beda? Bagi orang Yahudi, setiap tanggal bicara satu hal. Kalau bagi Anda, setiap hari berkat. Di saya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini menarik. Anda melihat Nuh bahteranya mendarat di pegunungan Ararat. Bapak Ibu tahu bahwa dalam hal ini, Tuhan memberikan anugerah yang besar. Di pegunungan Ararat hari itu bahteranya mendarat. Mendarat lebih bagus Bapak Ibu. Mendarat dan berhenti. Hari itu Nuh itu sudah menghadapi banjir selama 5 bulan. Banjirnya begitu besar. Banjir itu selama hampir setahun lebih. Banjir yang membawa kematian dan Nuh tiap hari berjaga-jaga supaya dia tidak mati. Bapak Ibu tahu Nuh hari itu dia masuk ke dalam kapal, dia bawa istri, bawa anak 3 dan bawa lagi mantunya. 8 semuanya dibawa masuk.
ditambah binatang-binatang dibawa masuk sama Nuh. Yang halal 7 pasang. Sapi berapa? 14. Domba berapa? 14. Kambing 14. Anjing sepasang 2. Kalau Anda bilang, oh sepasang dibawa berdua-dua. Tidak, firman Tuhan berkata kalau halal 7 pasang, kalau dia haram 1 pasang. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia bawanya dipisah ada 14 atau ada 2. Kalau ikan Bapak Ibu, ikan tidak dibawa, ikan ada di laut gitu. Kalau ikan dibawa mati ikannya, dibawa. Nah hari itu Nuh menghadapi sebuah kondisi kemungkinan akan mati. Tetapi tanggal 17 Nisan Tuhan bahteranya mendarat. Bahtera itu mendarat dan kehidupan Tuhan berikan kepada Nuh. Sebuah peristiwa yang Tuhan berikan sama Anda dan sama saya Bapak Ibu. Kalau Anda mengalami kehidupan yang sulit di masa ini, engkau harus mengerti. Ada masa di mana engkau akan mendarat dan Tuhan berikan kepadamu kesembuhan ilahi. Kau memberikan kepadamu sebuah kondisi di mana engkau bisa hidup sebab Tuhan memberikan rest. Saya teringat dengan sebuah kondisi berapa tahun yang lalu, sudah lama sekali Bapak Ibu. Saya itu pernah berkhotbah di sebuah tempat. Jadi setelah khotbah itu saya harus pindah lagi ke tempat lain. Nah waktu saya mau pindah itu tiba-tiba saya harus pergi, saya minta diri nanti tolong berkatnya dari gembala setempat, saya pulang, saya naik lift, saya tunggu liftnya. Lalu tiba-tiba di belakang saya ngikut ada seorang perempuan. Dia berhenti di sebelah lift saya, ngikutin saya. Saya bilang ini kan belum saatnya keluar, tapi kenapa dia keluar? Dia bilang, saya bilang shalom Pak. Terus dia bilang, shalom Bu, 2 kali. Shalom, dia bilang. Saya bilang nih orang ini pasti mau nanya sesuatu nih, karena dia shalom sudah 2 kali nih. Saya bilang gini Ibu, saya mungkin lupa sama Ibu, tetapi kalau Ibu bisa cerita sedikit saja, mungkin saya akan ingat, saya bilang. Sebenarnya dalam hati sih, ngapain juga tanya begitu, saya bilang, ya gitu saja. Kemudian orang itu bilang begini, Bapak lupa sama saya ya. Waduh saya gak enak loh Bapak Ibu, aduh saya bilang. Aduh Bu minta maaf sekali, saya lupa, saya gak tahu, saya lupa, saya gak ada ingat di kepala saya siapa Ibu. Ibu dari siapa ya, namanya siapa Bu? Dia berkata, saya orangnya Pak yang pernah nge-SMS Bapak malam-malam. Saya teringat kembali itu peristiwa 3 bulan sebelumnya. Satu hari saya itu sudah ngomong sama istri saya itu pulang malam jangan ditunggu. Jadi waktu pulang kamu tidurnya dulu, tidur tuh istri saya. Waktu saya pulang saya lihat dia sudah tidur. Kemudian saya mandi, kemudian selesai mandi saya duduk di kursi yang sudah ada di sebelah kasur saya tuh. Kursi saya sudah akan menutup hari dengan membaca Alkitab. Waktu saya sedang duduk di situ, saya melihat jam, itu kira-kira jam 1 lewat lah. Jadi saya duduk pakai bantal sini, saya duduk di kursi, saya mulai membaca Alkitab. 1 lewat. Waktu 1 lewat itu saya lagi enak-enak baca, tiba-tiba SMS bunyi, belum ada WA, SMS bunyi. Tunanit. Saya bilang, aduh jam segini nih siapa ya? Tapi saya diamkan sajalah. Tunanit. Saya tuh berpikir gini, apa saya berhenti saya ambil, tapi merusak kebiasaan saya. Saya diamkan saja. Tapi terus saya berkata, kalau itu jemaat yang butuh gimana? Waduh saya pusing. Kalau ini butuh apa-apa, waduh saya bilang saya bersalah lagi. Sudahlah saya taruh sebentar ya Tuhan, saya taruh. Saya ambil handphone saya duduk lagi, pasang lagi saya membaca. Isinya bagus, semuanya singkatan. SHLM PPDT. Singkatan dah. Shalom Pak Pendeta. MLMIN malam ini. SYTDK TDR. Tidak bisa tidur gitu ya. SY
RSU, apa RSU? Risau, koma. BNGGN, bingung. N, SY, STRS, stres. MHN, KRM, kirim. SY, HR ini, hari ini. 1 garis miring 2, AYT, DR, FT. 1-2 ayat dari firman Tuhan. Anda bisa ketawa, saya ngelihat ini apa, ini singkatan begini. TX, PPDT, SLMT, MLM. Aduh, selamat malam, terima kasih Pak Pendeta. Saya lihat jam 1 lewat. Darah tuh naik. Nah, Anda bisa bayangkan jam segitu loh. Saya lagi baca firman, ada yang ngasih SMS. Waduh, saya kesal, langsung saya tulis. Bukan mati, Matius maksudnya. Mat 11.2, 2829. TX, GBU, ceklek saya kirim, saya matikan. Waduh, kesel banget, saya tidur 1:30, saya tidur lebih cepat. Udah tidur aja, ngapain dengar orang begini, nih jemaat ya sembarangan, jemaat sudah urusan Tuhan lah. Terus pagi-pagi saya tuh bangun jam 5, pagi tuh. Terus saya bilang, saya mau doa dulu. Saya duduk lagi di kursi itu, ngambil Alkitab. Lagi saya baca, saya teringat, perasaan ada yang kirim ya. Ada yang kirim, saya jawab apa ya? Saya nggak tahu jawab apa loh. Lah itu jawabannya apa ya? Lah kalau saya jawab nanti salah gimana? Waduh, saya khawatir, saya buka lagi tuh. Mat 11:28-29, pasang. Matius 11:28-29. Saya bilang, Tuhan ini ada yang ngirim SMS, saya ngirim apa ya? Saya buka dulu, saya baca dulu ayatnya. Ayatnya, Matius 11. Aduh, Matius 28:29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Come on to me all you who are weary and heavy laden, I give you rest. Dalam hati, aduh untung saya kasih ayat ini loh. Saya gak kasih Yudas gantung diri. Waduh, kalau gantung diri kacau itu Bapak Ibu. Saya bilang ini orang keterlaluan sekali kirim saya ayat seperti ini. Saya kasih ayatnya. Sudahlah, cukup. Kemudian saya aktivitas seperti biasa. 3 bulan kemudian saya ketemu sama orang yang memberikan SMS itu. Dalam hati saya, saya ingat. Pernah ada orang malam kirim sama saya. Wah ini orangnya nih. Wah saya saya sikat saja hari itu. Wah, waktu itu kan masih muda Bapak Ibu, sekarang juga masih muda. Saya, tiba-tiba saya bilang, Bu, pernah kirim saya malam kan? Iya Pak. Oh yang ayatnya begini-begini? Iya Pak. Oh gini Bu. Saya ngomong, iya begini Bu. Tiba-tiba air matanya mengalir. Waduh. Wah ini kalau saya teruskan bahaya nih. Saya bilang, kemudian saya tanyakan ini ada apa? Oh masalahnya berat Bapak Ibu. Dia itu sudah punya pacar, akan menikah. Menikahnya itu pada bulan Juni. Dan hari itu adalah tahun sebelumnya di bulan Oktober. Gitu. Dia sudah merencanakan semuanya, dia sudah fitting baju pestanya, udah cari IO, sudah semuanya lengkap. Dan dia sudah memilih untuk nanti kalau pesta ini undangannya yang seperti ini, baru memilih, yang lain sudah siap semua. Dan hari itu dia belum bekerja. Dan pacarnya itu lagi mencari kerja juga. Tapi puji nama Tuhan kemudian pacarnya mendapat pekerjaan di bulan Oktober. Bulan Oktober dapat pekerjaan tuh pacarnya. Dan dia kemudian bersuka cita karena di akhir Oktober dia juga bekerja. Dia bekerja, pacarnya bekerja. Ini baru mau menikah nih. Menikah nanti bulan Juni toh, menikah jalan. Di bulan November itu pacarnya ketemu sama anak bosnya, perempuan anak bosnya tuh. Anak perempuan anak bosnya dan pacar itu ketemu perempuan itu menjadi atasannya dia, atasan laki-laki tuh. Dan di bulan Desember anak bos itu hamil. Gitu. Oleh pacarnya. Nah itu masalah. Padahal dia mau menikah pada bulan
Juni. Waktu itu ternyata setelah itu akibatnya anak bos ini harus menikah. Makanya semua IO yang sudah disiapkan semuanya, pestanya diganti orangnya. Jadi orangnya adalah anak bosnya sama pacarnya dia. Bapak Ibu hari itu dia ngirim SMS sama saya malam itu, peristiwa itu. Waduh dia gak bisa tidur, bingung dan stres. Air matanya keluar. Saya bilang, oh, anugerah besar Bu, engkau tidak menikah sebab Tuhan berikan engkau rest. Bapak Ibu kalau ada di sini, kalau ada loh, kalau ada. Bapak Ibu, kalau ada seperti itu ingat, yang berkat Tuhan berikan setiap tanggal 17 bulan Nisan bagi orang Yahudi, sudah diberikan berkat keselamatan, apalagi bagi orang Kristen seperti Anda dan saya. Berkat Tuhan berikan kepada orang, supaya keselamatan itu mengalami rest. Bukankah rest yang kau terima pertama? Kalau engkau bertobat terima Tuhan Yesus, yang pertama kau terima adalah rest. Anugerah besar kau terima supaya dalam kehidupanmu engkau akan diperbaiki, engkau akan melakukan perbuatan yang baik dengan rest. Anugerah yang besar, Tuhan berikan berkat yang pertama. Setiap tanggal 17 bulan Nisan kita teringat dengan berkat itu. Kematian dan kebangkitan kembali Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan berikan rest. Istirahat. Dan engkau diberikan, engkau tidak harus mengejar apapun di muka bumi ini. Engkau tidak harus melakukan apapun di muka bumi yang menyakiti engkau. Tetapi engkau melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang pertama, berkat rest. Nuh mendapatkan berkat itu dan bahteranya resting, mendarat. Berkat yang sama engkau akan terima dan saya akan terima. Hari ini cerita itu sudah lama, itu sudah berjalan sekitar hampir 20 tahun peristiwa itu. Peristiwa saya tidak ketemu sama orangnya lagi, saya tidak tahu di mana orangnya, tetapi kondisinya sudah diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Berkat yang indah, resting dalam Tuhan. Yang kedua, Anda pasti ingat peristiwa di mana Israel waktu itu berjalan rame itu. 600 orang ditambah, itu belum dihitung seluruh pasukannya, 3 juta kira-kira. Mereka berlari ke sana sebab dikejar oleh Firaun. Waktu mereka berlari, tiba-tiba mereka bertemu dengan Red Sea atau Red Sea, Laut Teberau. Bapak Ibu, di Laut Teberau itu kita melihat sebuah anugerah Tuhan yang besar. Kalau Anda baca Keluaran 14 ayat 15. Keluaran 14 ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru demikian kepadaku, katakanlah pada orang Israel supaya mereka berangkat dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Bagaimana peristiwa itu? Bagaimana mungkin ada 3,5 juta orang? Anda hitung baik-baik ya, 3,5 juta orang mau nyebrang. Bagaimana mungkin ya nyebrang di laut dan Tuhan akan membelah airnya? Berarti itu air harus dibelahnya besar sekali. Anda hitung malam tuh nyebrang, besok pagi sudah ada di seberang. Jadi hitungannya begini, 3,5 juta nyebrang, pagi-pagi sudah di sana semua. Itu kalau saya hitung, itu harus Tuhan membuka daerah itu 5 kilometer. 5 kilometer itu panjang loh Bapak Ibu. 5 kilometer supaya orang Israel bisa rame-rame. Kalau dibuka gang senggol, gitu, gang senggol tahu ya gang senggol? Itu pasti injek-injekan di sana. Diinjek-injek meninggal di sana, mati semua. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau akan berseru waktu Tuhan melihat orang Israel bertemu jalan buntu. Orang di belakang ada tentara Firaun dan di depan ada laut. Apa yang dia buat? Tuhan mengatakan, belahlah airnya. Dia Tuhan yang membuat jalan. Tuhan enggak saja buka jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Bukan, dia buka jalan. Buka jalan gampang, pakai polisi depan buka semua Bapak Ibu. Dia buat jalan
saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibuatnya jalanku. Bapak Ibu, dia melihat sana, dibuka 5 kilometer. Tuhan kalau buka, nggak kecil-kecil amat. 5 kilometer besar. 5 kilometer bisa masuk ke sana dan terus jalan di sana. Sebuah jalan yang Tuhan buat, itulah yang diperingati orang Israel. Kalau mereka makan malam Paskah, di depan mereka ada 2 buah pinggan diisi air dikasih garam. Pinggan itu ada airnya, ada garamnya, ada sayur pahit. Sayur pahit diangkat dan dipukulkan 2 kali. Satu di pinggan pertama, satu di pinggan kedua. Untuk apa? Mengingat kembali peristiwa di mana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Peristiwa orang Israel keluar dari tanah Mesir merupakan sebuah perkenan Tuhan yang luar biasa. Mujizat, engkau ke sana tidak ada jalan, tetapi Tuhan buat jalan. Paskah mengingatkan Anda sekali. Membuat Anda teringat bahwa Tuhan pernah memberikan rest dalam hidup Anda. Tuhan kalau pernah berikan 1 kali, dia akan berikan sekali lagi, dan sekali lagi. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan pembuat mujizat. Masih ada mujizat sampai hari ini. Di tempat di mana yang engkau melihat tidak ada mujizat, panggil nama Tuhan. Bapak Ibu, saya perlu katakan ini. Tahun ini, 2026, Anda sudah lihat kiri kanan ya? Oh saya tidak, Pak, saya berdoa terus ya, puji nama Tuhan kalau begitu. Anda sudah lihat kiri kanan. Anda sudah lihat semuka bumi. Kondisinya sudah sulit. Ada 7 negara saat ini yang sedang kesulitan BBM. 7 negara. Ya ada di sana ada Thailand, ada Filipina, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, Bapak Ibu ada Laos di sana, Bapak Ibu ada negara-negara itu. Negara itu terus bernegosiasi supaya Selat Hormuz jangan tutup tuh. Bapak Ibu mengerti? Dan kondisinya orang-orang itu kalau di negara itu mereka sudah jalan sekarang pakai sepeda atau jalan kaki. Bapak Ibu, Indonesia belum. Masih seperti baik-baik saja Indonesia. Bapak Ibu, Anda harus berdoa. Anda harus berdoa. Waktu engkau berdoa, Tuhan mendengar dari tempat kudusnya. Bapak Ibu, ini Indonesia masih belum apa-apa? Belum. Katanya Indonesia nih masih kuat. Singapura saja sudah mengalami krisis yang turun. Ekonomi turun dan kesulitan mengenai bahan bakar minyak turun. Harga minyak mulai naik. Di semua negara harga minyak mulai naik kecuali Indonesia. Puji nama Tuhan. Oh nanti dulu Bapak Ibu, tepuk tangan tuh, tepuk tangan. Tetapi Anda kan mendengar toh bahwa hari ini keluar WFH 1 hari toh, Jumat, itu Jumat. Kemudian pembelian bensin dibatasi. Sehari tidak boleh lebih dari 50 liter. Anda yang beli 30 liter mah aman, Anda beli-beli saja Bapak Ibu. Aman, semuanya aman. Saya mengerti bahwa di tempat ini semuanya aman dan dilindungi oleh Tuhan. Amin, amin, oke. Bapak Ibu, semuanya baik-baik. Bapak Ibu, Anda harus berdoa. Sebab apa yang terjadi tidak diberitakan dari media massa. Media massa kita dijaga, tidak memberitakan semua yang terjadi. Ya kecuali kalau perang Iran, diberitakan Iran gitu ya. Anda harus ngerti ada berita banyak yang hoax gitu. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa dalam kondisi ini sebenarnya tidak terjadi apa-apa atas Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu baik-baik saja toh. Situasi baik, kalau Anda mendengar sedikit, ya oke. Anda mendengar, Pak kemarin ada tsunami Pak, oke di Sulawesi Utara ada. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa kondisi Indonesia seperti baik-baik saja. Sebab tidak diberitakan keluar. Anda harus berdoa. Anda harus mengambil waktu berdoa untuk hal ini. Saya teringat dengan peristiwa Paskah, setiap tahun dirayakan dan kita mengingat peristiwa Paskah. Paskah itu bicara Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang perkasa untuk membuktikan kepada seluruh umat di muka bumi bahwa Tuhan itu sang pemberi mujizat. Di mana tidak ada jalan, tidak hanya dibuka loh, tapi Tuhan membuat jalan. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini engkau melihat sebelum malapetaka datang,
Sebelum kesulitan datang ke tempatmu. Sebelum kesulitan ketok-ketok pintu, engkau berdoa. Berdoa. Bapak Ibu, doa ini harus engkau terus. Sebab bangsa ini melihat. Kita itu masih punya 3 kapal belum keluar dari Strait Hormuz, Bapak Ibu. Ya tidak diapa-apakan, tidak ditenggelamkan, tidak. Kapal masih ada di sana, tapi tidak bisa lewat tuh 3 di sana. Berhenti di sana. Bapak Ibu, dan negara lain sudah bernegosiasi, Thailand negosiasi akhirnya bisa keluar, Filipina baru saja negosiasi kemarin dan keluar sudah boleh. Bapak Ibu, tetapi dalam kondisi juga mikir-mikir, ini mau lewat mana Bapak Ibu. Kondisinya itu sulit hari ini, tapi Bapak Ibu dengan doa kita akan menyelesaikan semua perkara yang orang bilang tidak mungkin. Nomor 2, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan adalah Tuhan yang berkemenangan dan memberikan mujizat. Mujizat yang diberikan itu pasti dalam kondisi yang sulit toh. Gak mungkin ada lagi enak-enak, santai begini-begini saja tiba-tiba mujizat, gak mungkin Bapak Ibu. Tuhan memberikan mujizat dalam kondisi yang tidak enak. Tahun ini sudah bulan April tahun ini. Kita sudah mengerti, kita sudah bersiap-siap mengenai apa yang ada. Bapak Ibu, perangnya akan selesai dengan cepat, perang akan selesai dengan cepat. Tetapi dampak perangnya mungkin akan lama. Bapak Ibu harus mengerti ya. Ini harga-harga sudah naik, beberapa menghentikan produksinya. Anda mengerti bahwa tahun 2006 adalah tahun di mana kita semua akan masuk dalam sebuah kondisi yang menurut Anda ini gak mungkin jadi seperti ini. Tetapi Anda dan saya akan masuk ke sana. Bapak Ibu, kita harus berdoa. Berdoa dan berdoa supaya Tuhan membungkus Anda, melingkupi Anda dengan anugerah yang besar. Tuhan berikan sejahtera. Sejahtera adalah berkat Tuhan berikan, keselamatan Tuhan berikan. Tetapi Tuhan tidak hanya berhenti kepada sejahtera, Dia berikan sebuah berkat miracle. Mujizat Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Anugerah Tuhan limpah. Seberang, orang yang nyebrang. Bisa nyebrang itu? Lalu orang Israel mengalami kesulitan yang berat hari-hari itu. Kita buka Yosua 5 ayat 11. Yosua 5 ayat 11, ini bagus sekali. Ayat 11. Lalu pada hari sudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak beragi dan bertigandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu, anugerah besar. Anda melihat orang Israel di padang gurun, mereka dapat makan, gak dapat makan, Tuhan kasih mereka makan kok. Mereka makan mana. Mereka ada roti gitu ya, bersisik dan rasanya seperti madu. Mereka makan itu yang kalau hari Sabat tidak dikirim oleh Tuhan, tapi hari biasa Tuhan kirim berkali-kali. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau di tengah tanah padang pasir, hari itu mereka siap untuk masuk ke sebuah tempat. Dan kalau yang pertama keluar tadi melewati Laut Merah, yang kedua mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu, di dalam padang gurun, Bapak Ibu harus mengerti padang gurun, setiap orang harus ada padang gurun hari ini. Padang gurun itu apa Pak? Setiap orang percaya hidupnya harus punya padang gurun. Engkau punya padang gurun untuk apa Pak? Padang gurun adalah tempat pertemuanmu dengan Tuhan. Tuhan itu unik. Kalau ketemu dengan seseorang di padang gurun, tempat mujizat ada mayoritas di padang gurun. Di mana Tuhan turunkan firman Tuhan yang ada pada Musa di padang gurun. Di mana Tuhan turunkan sebuah firman kepada Elia di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang dihindari orang, tetapi bagi Anda dan saya tempat yang harus Anda siapkan sebuah tempat pertemuan. Padang gurun itu unik sekali. Waktu orang Israel di padang gurun, mereka sudah dididik oleh Tuhan, mereka diajar oleh Tuhan sebuah hal yang baik, mereka berjalan. Dan tepat di depan mereka ada sungai Yordan yang sedang banjir. Bapak Ibu tahu ya, itu bukan sungai biasa, itu sungai sedang banjir. Banjir itu ke hulu dan ke hilir, itu penuh semuanya. Tetapi hari itu Yosua berkata, kita akan menyeberangi sungai Yordan dan kali kedua orang Israel membawa tabut dan masuk.
melewati sungai Yordan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah mereka masuk ke sana, berhentilah mana. Mereka makan hasil terbaik dari negeri itu. Hari ini Bapak Ibu harus mengerti. Tuhan memberikan apa yang baik di negeri ini kepada Anda dan saya. Semuanya Tuhan berikan. Tuhan memberikan anugerah yang besar. Kalau engkau, Tuhan tidak berikan sesuai dengan mau Anda dan mau saya loh. Kalau maunya kita, waduh banyak banget Bapak Ibu. Tetapi kondisi hari-hari ini diberikan oleh Tuhan. Supaya Anda dan saya dapat hidup. Dan dicukupkan hidup Anda. Kalau engkau berkata, wah ini segini belum cukup, mau minta yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu, beda loh. Kebutuhan Anda Tuhan cukupi sama maunya Anda tuh beda. Anda harus mengerti hari ini bahwa apa yang Anda dapatkan itu ada dua macam, kebutuhan atau kemauan. Bapak Ibu, waktu Anda berjalan ke sana, Tuhan akan memenuhi kebutuhan Anda. Tuhan siapkan. Orang Israel tidak makan mana lagi, mereka makan dari negeri itu. Berarti adalah panen. Bapak Ibu harus mengerti dalam hidup ini. Dari setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bapak Ibu mengerti, ada panen raya. Satu kehidupan panen, 313. Yang Safut itu. 6 bulan Sivan, itu bicara mengenai Pentakosta. Kenapa pencurahan Roh Kudus turun pada hari Pentakosta? Lebih lama mana? Ya saya bilang kalau Roh Kudus lebih lama dari pencurahannya, tapi kalau pencurahannya itu hari rayanya duluan. Bapak Ibu mengerti ya? Pencurahan Roh Kudus jatuh pada hari Pentakosta. Berarti hari Pentakosta duluan baru pencurahan. Karena pencurahan jatuh pada hari itu. Sebab pencurahan dari sorga diberikan ke atas muka bumi. Seluruhnya pada hari Pentakosta. Anda dan saya itu menghidupi hidup Pentakosta Bapak Ibu. Anda mengerti di hari ini engkau mengalami sebuah peristiwa. Apapun yang kau alami, peristiwa itu hanyalah peristiwa biasa. Sebab engkau dapatkan rest dalam hidup Anda. Engkau dapatkan miracle dalam hidup Anda. Dan yang ketiga, engkau dapatkan sebuah anugerah besar, harvest. Engkau akan panen. Di muka bumi ini engkau akan hidup dengan panen. Semua limpah apa yang Tuhan siapkan bagi hidup Anda. Bapak Ibu, kalau Anda takut menghadapi tahun ini, tahun 2020 saya nanti makan apa Pak? Sebetulnya cukup berlebihan. Di muka bumi ini saya mengerti bahwa Tuhan memelihara hidup Anda menjadi cukup. Oh gak kelimpahan Pak, yang limpah ruah Pak. Oh nanti dulu Bapak Ibu. Orang-orang yang limpah menjadi orang di muka bumi, orang Kristen, Anda lihat baik-baik. Orang Kristen, tidak ada orang Kristen yang menjadi orang terkaya di muka bumi, enggak ada. Loh Pak, itu orang yang terkaya di muka bumi orang Kristen Pak. Saya bilang Kristen loh, Anda tahu definisi Kristen tuh. Jadi yang hidupnya betul-betul percaya sama Tuhan, tidak ada. Tidak akan jadi orang paling kaya di muka bumi. Anda tidak mungkin jadi orang paling pintar di muka bumi. Gitu. Tidak mungkin. Sebab kalau Anda kaya dan pintar, Anda diminta untuk mengikuti pola pikir mereka. Tapi Tuhan itu beda. Tuhan jadikan engkau mengerti tentang satu hal. Engkau hidup dengan sebuah hal di depanmu dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Panen itu berbeda dengan pola panen orang-orang di muka bumi. Bapak Ibu, Anda sudah melihat berita di mana-mana. Hari ini kalau Anda melihat berita seperti simpang siur semua terjadi. Kita juga lagi pusing semua hal ini. Tetapi saya mengerti bahwa Tuhan Yesus berkuasa di segala masa. Berkatnya Tuhan berikan dalam bentuk rest. Mari Bapak Ibu, engkau yang letih lesu dan beban berat. Engkau mengatakan bahwa Paskah ini adalah anugerah yang besar yang Tuhan turunkan. Yang kedua, miracle, berkat yang berkelimpahan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, harvest. Dan satu lagi, Tuhan Yesus mati dan bangkit di bulan Paskah Nisan ini. Peristiwa kematian Tuhan adalah peristiwa yang sangat luar biasa besar. Yang mengubahkan manusia. Tuhan Yesus naik kayu salib. Kenapa dia pakai mahkota? Kenapa tangannya dicucuk dengan paku? Ditusuk dengan paku. Kakinya juga. Bahkan tombak menusuk ke sini.
Waktu dia naik kayu salib, dia menjadi raja, iya, raja atas segala kutuk di muka bumi. Dia mengambil itu semua dan naik kayu salib, mati, supaya Anda dan saya tidak lagi boleh. Supaya Anda dan saya tidak lagi bisa. Kita tidak perlu menerima itu semua. Tuhan sudah ganti kita naik kayu salib. Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang begitu berharga. Kematian yang luar biasa. Di muka bumi ini, Tuhan Yesus memberikan pada Anda anugerah yang besar. Oh, Tuhan mati di kayu salib. Apa yang terjadi? Dia meriset semua di muka bumi. Bapak Ibu, di muka bumi terbalik semuanya. Orang Yahudi itu melakukan sebuah upacara atau perayaan pada hari Sabat, hari Sabtu. Tapi kenapa Anda tanya sama saya? Apakah orang Kristen hari Minggu, Pak? Kenapa bukan hari Sabtu? Iya, sebab Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Di hari Minggu kita ini berbeda sama orang. Kita itu beribadah dulu kepada Tuhan, baru bekerja toh Bapak Ibu. Makanya hari pertama dalam satu hari Minggu, satu minggu itu Bapak, hari pertama hari apa? Hari Minggu. Kita menyembah Tuhan dulu, kita ibadah sama Tuhan dulu, baru bekerja. Kalau orang-orang lain, ya kebanyakan tidak. Mereka kerja capek-capek, lalu akhir minggunya istirahat. Gitu. Tuhan mengganti semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Dan kematian Tuhan Yesus terjadi di bulan Nisan. Di bulan ini, bulan April, Maret atau April biasanya, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib. Sebab Tuhan berikan sama Anda dan saya anugerah yang besar. Engkau akan hidup kalau engkau menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang besar. Makanya keselamatan itu Tuhan berikan di muka bumi. Di Alkitab Anda, Tuhan bicara dari Kejadian sampai Wahyu, keselamatan yang besar. Tuhan bicara keselamatan. Keselamatan itu ditulis Alkitab secara luar biasa. Anda sama saya, Pak, Alkitab lengkap gak sih Pak? Saya bilang Alkitab itu lengkap kalau bicara keselamatan. Lah kalau bicara bukan keselamatan gimana? Saya mau beli handphone. Pak, saya mau beli handphone Pak. Handphone yang mana yang terbagus? Anda saya membaca Alkitab Pak. Anda boleh baca Alkitab sampai orang berdiri rambut Anda. Nggak akan ketemu jawabannya. Saya mau beli mobil Pak. Mobil yang konvensional, yang hybrid atau yang electronic vehicle. Saya mau baca Alkitab Pak. Itu sampai suara Anda habis tidak akan ketemu jawabannya. Alkitab tidak membahas mengenai kondisi seperti berkat-berkat seperti itu. Tapi Alkitab bicara mengenai keselamatan. Dan keselamatan itu terjadi dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus luar biasa sekali. Waktu dia naik, kita menyebutkan sebagai Tuhan Yesus. Ada yang ngomong Yesus. Ada yang ngomong Yego, ada yang bilang Yaso, ada yang bilang Yasa, Yeshua, Yesua, Hosea, Yego, Jemi, Pengan, selamat. Nama-namanya bebas, Anda mau ngomong apa juga bebas semuanya. Sebab keselamatan itu yang Tuhan berikan. Hari ini engkau telah terima keselamatan. Anda periksa keselamatan Anda, sudah beres? Kondisi hari ini kalau Tuhan datang kedua kali, apakah Anda akan mengingat dia dan percaya bahwa Tuhan akan mengangkat Anda? Bapak Ibu, sebuah kepastian kedatangan Tuhan. Tetapi yang belum pasti apakah engkau dan saya akan diangkat. Bapak Ibu, hari ini dalam perayaan Jumat Agung hari ini, saya mengerti Jumat Agung adalah sebuah perayaan yang orang-orang ingat. Jumat Agung merupakan sebuah kematian yang luar biasa, tapi kebangkitan yang luar biasa juga terjadi. Bapak Ibu, kondisi hari ini diberikan sama Anda sama saya. Anda harus memilih. Tuhan masih memberikan rest. Tuhan masih memberikan kemenangan. Tuhan masih berikan harvest. Engkau akan hidup di muka bumi dan Tuhan berikan kehidupan yang kekal. Kalau engkau sudah mati, nanti engkau akan hidup kembali dan kita akan bersama-sama di sorga yang mulia. Bapak Ibu, hari ini saya mengucapkan selamat Anda mengikuti Jumat Agung dan saya mengucapkan selamat Paskah. Saya mengerti bahwa setiap Paskah ini harus menjadi ingatan akan Anda. Waktu Anda melihat Paskah, Anda teringat kita bukan apa-apa, tetapi Tuhan yang besar.
Dan satu hari Tuhan yang besar akan datang menjemput Anda dan saya. Dan kita bersama-sama dengan yakin dan percaya berkata, Bapakku yang baik, ajak aku masuk ke tempat di mana Engkau memerintah. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu.